Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan iMath Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi trigonometri, khususnya tentang jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, nanti kita bahas soal tentang itu ya. Dua soal kita bahas berkaitan dengan selisih dan jumlah dua sudut pada nilai sinus, kosinus, dan tangen. Oke, perhatikan. Nah, untuk soal yang pertama ini, misalkan diketahui sin A itu 3/5, kemudian cos B itu 12/13. Tentukan nilai sin A plus B dan cos A min B. Nah, karena nilai sin A plus B itu menggunakan sin A dan cos A, kemudian sin B dan cos B, berarti kita harus mencari nilai ini ya. Karena diketahui sin A, berarti kita harus mencari nilai cos A. Nah, kalau cos B diketahui, kita harus mencari nilai sin B. Gitu ya. Nah, kita gunakan rumus dasar dulu ya. Jika kita punya sin A, sin itu kan apa? Sin itu kan kalau dalam segitiga siku-siku, nanti kita gunakan segitiga siku-siku ya, menggunakan Pythagoras. Itu depan per miring ya. Oke, kalau disingkatkan demi gitu ya. Nah, sama dengan 3/5 gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan segitiga itu berarti seperti ini. Kita gunakan segitiga ya. Ini siku-siku, di sini A, gitu ya. Maka tiganya di sini depan, miringnya 5. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka diperoleh panjang ini ya. Kita cari dengan apa? Rumus Pythagoras. Misalkan di sini X gitu ya. Nah, misalkan kita cari dulu X-nya berapa gitu kan. Caranya menggunakan Pythagoras adalah sisi miring dikurangi dari sisi siku-siku yang lain, dikuadratkan ya. Oke, berarti X itu sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi berapa? 3 kuadrat. Oke ya, akar berapa ini? 25 dikurangi 9 gitu ya, menjadi akar 16, berarti sama dengan 4 ya. Artinya panjang di sini 4. Nah, dari sini maka diperoleh nilai cos A gitu ya. Oke, maka kita peroleh cos A itu sama dengan berapa? Hati-hati, cos A itu kan samping dibagi miring, berarti samping dibagi miring gitu ya, sama dengan berapa? 4/5. Oke ya, berarti kita sudah memperoleh nilai sin A dan cos A. Nah, sekarang cos B, dari sini cos B 12/13. Cos B itu berarti kan cos itu kan tadi apa? Samping dibagi miring ya. Oke, sampingnya berarti 12, miringnya berarti 13. Oke ya. Berarti kalau kita cari sampingnya 12, gini kan? Di sini B ya. Kemudian miringnya 13. Berarti kita cari Y-nya sini berapa gitu kan? Nah, Y-nya itu bisa dicari dengan ini. Akar dari berapa? Miringnya 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, gitu ya. Berapa? 169 kurangi 144. Akar berapa? 25. Hasilnya adalah 5. Nah, berarti nilai Y ini sama dengan 5 gitu ya. Saya ganti dengan 5. Nah, maka diperoleh kalau cos B itu 12/13, berarti sin B nya berapa? Depan dibagi miring, berarti 5/13 gitu ya. Nah, sekarang sudah ketemu semua nilai sin A, cos B, sin B sudah ketemu semua ya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai sin A plus B. Nomor 1 dulu, sin A plus B. Oke ya.
rumusnya apa? Sin A cos B ditambah cos A sin B, gitu ya. Nah, sin A nya tadi kita peroleh 3/5, cos B nya berapa? 12/13 ditambah 4/5 dikalikan 5/13, gitu ya. Atas kali atas ya, 36/65 gitu ya, ditambah ini berapa? 20/65 gitu ya. Nah, berarti hasilnya berapa? 36 tambah 20 adalah 56/65. Nah, jadi nilai sin A plus B nya adalah 56/65. Oke ya. Nah, sekarang kita hitung cos A min B. Cos A dikurangi B, gitu ya. Ingat rumusnya apa? Cos A cos B ditambah sin A sin B. Sekarang kita masukkan cos A nya berapa? 4/5. Cos B nya berapa? 12/13 ditambah sin A 3/5 dikalikan dengan sin B itu 5/13. 4 kali 12 itu 48/65 ditambah 15/65, gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Kita hitung 48 ditambah 15, hasilnya adalah 63/65. Nah, jadi nilai cos A dikurangi B atau cos A min B itu sama dengan 63/65. Oke ya, begitu. Ya, sekarang soal yang nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 itu diketahui tangen A itu 4/3, sin B nya 8/17. Tentukan sin A dikurangi B dan cos A ditambah B, gitu ya. Oke, tangen A itu kan 4/3. Tangen itu apa? Depan dibagi samping. Saya tulis depan dibagi samping, gitu ya, sama dengan 4/3, gitu ya. Nah, kalau kita gambar depannya itu 4, sampingnya 3, berarti bisa digambar seperti ini. Di sini misalkan A ya, depannya 4 gitu kan, sampingnya 3. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras maka akan diperoleh sisi miring seperti tadi ya. Menggunakan rumus Pitagoras diperoleh sisi miringnya 5. Oke ya. Nah, sekarang dari sini maka kita peroleh nilai sin A itu sama dengan depan dibagi miring adalah 4/5. Sementara cos A itu sama dengan samping dibagi miring, yaitu 3/5. Gitu ya, paham ya? Nah, sin A dan cos A sudah diperoleh. Sekarang ini sin B 8/17. Sin B itu 8/17. Sin tadi apa? Depan dibagi miring ya, itu sama dengan 8/17. Nah, kalau digambar misalnya ini sudut B nya di sini sudut B ya, depannya itu kan 8, miringnya 17, gitu ya. Nah, berarti kalau menggunakan Pitagoras akan diperoleh sisi siku-siku yang lain itu adalah 15. Nanti dicoba sendiri ya pakai rumus Pitagoras, ternyata di sini diperoleh 15. Nah, dari sini diperoleh cos B. Cos B itu kan samping per miring, sampingnya 15, berarti 15/17. Oke ya. Nah, sudah ketemu nilai sin A cos A, sin B cos B sudah ketemu. Nah, kita akan menemukan nilai sin A dikurangi B dan cos A ditambah B, gitu ya. Oke, yang pertama dulu sin A dikurangi B.
Rumusnya apa? Sin A cos B dikurangi cos A sin B. 4/5, cos B nya berapa? 15/17. Oke, dikurangi 3/5, sin B nya 8/17. Oke ya, kita hitung. 4 kali 15 itu 60, 5 kalikan 17 itu 85 gitu ya, dikurangi 24/85. Nah, 60 dikurangi 24 hasilnya 36/85. Nah, jadi nilai sin A dikurangi B itu adalah 36/85 gitu ya. Oke, sekarang yang cos A plus B. Cos A plus B gitu ya. Rumusnya apa? Cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, kita masukkan angkanya ya. Cos A itu berapa? 3/5, cos B nya 15/17, dikurangi sin A 4/5, sin B nya berapa? 8/17. 3 kali 15 itu 45/85 dikurangi 32/85 gitu ya. 45 dikurangi 32 hasilnya adalah 13/85. Nah, jadi nilai cos A plus B itu sama dengan 13/85. Oke ya, gitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.